Baik, jadi hari ini pendampingan di SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur itu bersama 10 sekolah dampingan dalam rangka ini adalah melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan dan yang perlu juga yaitu penyelarasan program sekolah dan pengawas sekolah untuk tahun 2024 ya. Jadi kalau kita kilas balik Januari sampai dengan Desember itu 12 bulan sudah dilakukan satu siklus pendampingan yang terdiri dari tahap pertama perencanaan pendampingan, yang kedua itu adalah pendampingan terhadap perencanaan program sekolah, yang ketiga pendampingan terhadap pelaksanaan program sekolah, dan yang keempat adalah pelaporan pendampingan. Sebelum saya menyusun pelaporan pendampingan dan menyusun karya reflektif, maka saya mengumpulkan 10 sekolah dampingan dalam rangka melakukan evaluasi selama 1 tahun sekaligus penyelarasan antara apa yang ada di sekolah dengan apa yang ada di tugasnya pengawas sekolah. Berikut materi yang saya sampaikan kepada teman-teman di sekolah dampingan saya, yang itu intinya merefleksi hasil pendampingan 1 tahun dan akan menyelaraskan program 2024 Januari itu ya, pada saat berada di SMA 7 ya, di SMA 7 ya, itu tugasnya dari pengawas itu adalah melakukan pemetaan terhadap komitmen perubahan dari kepala sekolah. Komitmen perubahannya itu ada 2 macam ya, ada 2 macam. Yang pertama itu adalah kesadaran kepala sekolah itu melakukan refleksi ya. Lalu apa yang direfleksi? Yang direfleksi itu adalah ketika kepala sekolah itu memahami terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari sekolah yang dipimpin ya. Lalu dari kondisi ketika kepala sekolah itu mampu merefleksi, ada kalanya kepala sekolah itu mampu benar-benar memahami sekolahnya, ada yang setengah memahami gitu ya. Maka di sini dikategorikan kesadaran melakukan refleksi kepala sekolah itu ada 2, yaitu berkembang dan berdaya. Lalu komitmen perubahan yang kedua ini dilakukan bulan Januari. Waktu itu berada di SMA 7 ya. Kalau saya ingat 19 Januari 2023 ingat saya ya. Lalu berikutnya terkait dengan perubahan itu tadi, yaitu kapasitas memimpin. Kapasitas memimpin perubahan. Apa yang ingin diketahui kapasitas memimpin perubahannya, yaitu keterkaitannya dengan kemampuan menyusun program gitu ya. Menyusun program, dan tentunya kalau program itu dengan anggaran, program dan anggaran, serta perbedaan dari tahun ke tahun ya. Makanya pada saat kemarin tunjuk kerja, Ibu dan Bapak diminta menunjukkan RKJM gitu. Lalu RKT tahun 2023 mundur berapa? Tujuannya adalah ingin mengetahui apakah program tersebut itu program yang sifatnya ada perkembangan dari tahun ke tahun ya. Nah, pemetaan itu dikategorikan dalam 3 macam, ada rendah, ada sedang, ada tinggi gitu ya. Jadi selama awal-awal tahun itu tugas saya yang sudah saya lakukan, melakukan pemetaan Ibu dan Bapak semuanya. Hasilnya gitu ya, itulah yang waktu itu saya terapkan sejak April sampai dengan tunjuk kerja kemarin gitu ya. Lalu berikutnya, dari apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan pemetaan kesadaran terhadap perubahan itu, kalau Ibu dan Bapak masih mengingat cara saya hadir ke sekolah, itu tidak sama
apa yang saya lakukan. Karena apa? Dari hasil pemetaan, apakah kesadaran berkembang atau berdaya, lalu kapasitas memimpin itu rendah, tinggi, sedang, itu akan berdampak kepada pemilihan ini, yaitu strategi pendampingan. Ada 6 macam strategi pendampingan. Yang pertama itu penyemai perubahan. Yang kedua itu perubahan segera. Yang ketiga itu adalah penguatan perubahan. Keempat, perubahan berangsur. Kelima, pemicu perubahan. Keenam, perubahan berkelanjutan. Artinya jika saya melakukan pendampingan di sekolah ibu bapak, itu tidak sama satu dengan yang lain. Itu karena asalnya dari pemetaan yang saya lakukan di bulan Januari 2023 yang lalu, gitu tuh Bapak. Lalu berikutnya, karena ini sudah saya lakukan di bulan Februari sampai Maret, jadi hari ini saya kilas balik, gitu ya, kilas balik, anggap sebagai pertanggungjawaban saya sebagai pengawas selama ini melakukan pendampingan kepada ibu dan bapak sekalian, gitu ya. Lalu berikutnya, sesekali saya hadir ke sekolah ibu dan bapak itu memberikan pelatihan. Sesekali saya mengajari, gitu ya. Saya ingat di SMA 7 waktu itu teman-teman P3K, kemudian saya latih untuk menjadi seorang coach, gitu ya. Lalu melakukan coaching, masih ingat ya? Ya P3K pas kebetulan ada di sini juga, gitu ya. Tapi itu juga belum tentu saya terapkan ke Baitur Rahmah, belum tentu saya terapkan di Nala, belum tentu saya terapkan di Kosayu, di BSS, gitu ya, di Smailus. Artinya bahwa metode pendampingan ada training, mentoring, coaching, consulting, facilitating. Coaching misalnya kemarin saya terapkan di SMA Taruna Nala, kebetulan di sekolah ini sebagai sekolah penggerak, gitu ya. Jadi metode-metode ini sudah saya terapkan, gitu ya, di mana peran saya sebagai pengawas ada kalanya benar-benar berpusatnya pada pengawas. Ada yang antara kepala sekolah dengan saya separuh-separuh, misalnya di Pak Basuki. Kalau saya hadir ke sana, jen-jen duduk Pak Basuki di satu meja, satu kursi dengan saya, kiri kanan saya Pak Basuki, saya di kirinya, saya berbincang-bincang, begitu ya. Itu artinya bahwa tidak sepenuhnya pengawas itu menjadi teacher center, gitu ya, berpusat pada pengawas. Maka di sini pendekatan metode-metode ini ada direktif, ada semi direktif, sampai ada yang non direktif. Ketika misalnya di SMA Kosayu akan menyelenggarakan rapat kerja, lalu hasil rapat kerjanya dikonsultasikan oleh Bu Linda, gitu ya. Bu, saya nanti akan mengadakan rakor bulan ini. Artinya pengawas hanya memfasilitasi, jadi menjadi non direktif, gitu ya. Jadi singkat cerita, selama 1 tahun saya menerapkan berbagai strategi pendampingan ini dan dengan berbagai macam metode pendampingan. Dan inilah yang menjadi bagian dari sinkronisasi antara peran pengawas dengan kebutuhan yang ada di sekolah, ya. Lalu kilas balik lagi berikutnya, ini hasil pendampingan 2023, yaitu endingnya pada saat ibu dan bapak melaksanakan unjuk kerja. Saya mulai tanggal 6 itu ada di SMA 7, kemudian November maksudnya, tanggal 7 di SMA Nala, 8 di Kosayu, disusul sampai terakhir tanggal 21 November, yaitu SMA PJ Global. Itu adalah unjuk kerja terakhir dari 10 sekolah dampingan saya. Hasilnya kesimpulannya seperti ini. Ada transformasi, komitmen perubahan berdasarkan hasil unjuk kerja yang dilakukan di bulan November. Namun kondisi sekolah itu asimetris. Bisa ditangkap Bapak ya, asimetris. Jadi tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, gitu ya. Jadi hasilnya asimetris. Lalu ini kelas baliknya. Jika saya putar ulang
gitu ya. Teman-teman bisa menikmati walaupun sudah berlalu dari tahun 2023, masih bisa dinikmati bagaimana unjuk kerjanya SMA 7, bagaimana unjuk kerjanya Semantar Nala, bagaimana unjuk kerjanya Kosayu. Ini kronologis kejadian, mulai dari tanggal 6, disusul Semantar Nala, disusul Kosayu, lalu disusul ini, disusul oleh Karis, disusul oleh SMA Nasional, disusul oleh Baitur Rahmah, ya. Semuanya berupa tayangan video, disusul oleh Semainus, disusul oleh sebelum Semainus, oh iya benar, Semainus, kemudian SMA BSS, kemudian berikutnya SMA PJ Global, ya. Lewat video story ini barangkali menjadi memori kita bersama antara pengawas dan kepala sekolah. Ternyata kita pernah satu seirama, pekerjaan kita terdokumentasikan dengan baik, gitu ya. Jadi ini juga sekaligus sebagai salah satu wujud konkret pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada sekolah dampingan pada era babak baru peran pengawas sekolah, ya. Jadi dengan cara seperti ini akhirnya ada memori indah, ada 10 memori sebenarnya, namun ini saya coba ilustrasikan 3 contoh yang nanti bisa kita gunakan untuk refleksi bagaimana baiknya kita ke depan, ya. Yang pertama, lokasinya persis di tempat ini, gitu ya. Posisi saya berada di tengah waktu itu ya Bu Husnul ya. Lalu saya dikelilingi oleh dokumennya Bu Husnul, full semuanya lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, laporan, rekomendasi, evaluasi, semuanya dokumen lengkap. Singkat cerita, semua itu tadi bisa dipakai untuk bukti fisik kinerja yang berbasis kertas, ya. Sehingga di SMA Taruna Nala saya juga bangga, gitu ya, mendapatkan akreditasi dengan nilai unggul 94 ya, 94 itu tinggi sekali untuk kategori akreditasi tahun 2023 ini. Tepuk tangan untuk Nala. Lalu saya juga bangga SMA PJ Global itu dari akreditasi B itu menjadi akreditasi A. Tepuk tangan untuk kita. Ya, sehingga saya tinggal ditunjukkan ini praktek baiknya, ini kemudian ini kegiatannya guru, ini kegiatannya karyawan, ini kegiatan lain-lain, sehingga singkat cerita seluruhnya saya ditunjukkan lewat satu komputer. Itu yang ada di SMA Kosayu. Lalu berikutnya hampir terakhir saya hadir ke SMA BSS. Saya disuguhi dengan Sibrasco, yaitu singkatan dari Sistem Informasi Brawijaya Smart School. Semuanya terdokumentasikan semua di sana, bahkan sampai dengan detail-detailnya jurnal, perangkat, kemudian sampai kepada isian-isian surat menyurat, semuanya ada di sana. Nah, gitu ya. Dengan demikian, saya ingin mengajak teman-teman memilih strategi kita 2024, kita akan yang mana? Apakah kita akan mengarah ke digital, gitu ya? Dan ini selaras dengan programnya Bapak Kepala Dinas Provinsi ya Bu ya. 2024 sejak Januari ya, itu semua sekolah utamanya yang taruna itu harus berbasis digital. Minimalnya di sekolah dampingan saya itu sudah ada 2 model yang bisa digunakan untuk sinau bareng model digitalisasi sekolah. Maka tepuk tangan untuk kita semua. Lalu berikutnya, ini yang harus kita tindak lanjuti dari hasil raport unjuk kerjanya Ibu dan Bapak tahun 2023. Kalau kita kilas balik tahun 2023 itu teman-teman kepala sekolah itu mengekspresikan ini, bagaimana mengembangkan dirinya dan orang lain, bagaimana memimpin pembelajaran,
bagaimana memimpin manajemen sekolah dan bagaimana memimpin pengembangan sekolah. Masing-masing sekolah itu dapat apresiasi dari rekan sejawat saya, gitu ya, apresiasi, tepuk tangan. Ya. Walaupun tidak saya sebut satu persatu gitu ya, tapi masing-masing punya julukan. Misalnya di SMA 7, kepala sekolahnya sangat sistematis, gitu ya. Lalu yang di SMA Nala, luar biasa kepala sekolah dan anggota-anggotanya, sehingga semuanya bisa dapat akreditasi nilainya 94 tadi. Kemudian berikutnya Kosayu, luar biasa timnya bersama digitalnya, ya. Lalu disusul di SMA Baitur Roma, luar biasa kepala sekolahnya itu mampu menggerakkan gurunya. Jadi kemarin yang menjadi image sangat positif itu ketika sekolah itu punya murid sedikit, tetapi gurunya itu semuanya all out itu kemarin Bu. Jadi luar biasa untuk Buju. Bahkan ceritanya Buju itu dibawa ke provinsi. Dibawa ke provinsinya itu adalah kepala sekolah swasta, muridnya sedikit, sekolahnya kecil, kepala sekolahnya punya 3 praktek bayi. Tepuk tangan. Ya, apresiasi. Lalu berikutnya yang di Smainus, di Buroro. Di Buroro tuh all out banget. Yang paling dominan menonjolnya di Bu Roro, muridnya diajak ikut bersiap unjuk kerja. Jadi muridnya itu dibelani, gurunya bekerja apa, muridnya bantu apa, itu ada di Smainus. Dan lokasinya sangat luar biasa, tidak terbayangkan. Saya datang ke sana itu disuguhi tarian anak-anak. Tepuk tangan untuk guru. Ya. Lalu berikutnya yang di BSS. Yang di BSS itu yang dikenal si Brasko-nya. Sehingga waktu diunggah di YouTube itu ada yang WA ke saya. Bu, apa bisa si Brasko itu diakses oleh orang? Ya jelas nggak bisa. Itu dapurnya sekolah. Bisanya adalah studi banding ke BSS. Jadi artinya dengan model pendampingan saya, lalu mengarahkan ibu dan bapak memiliki video story dan foto story, itu mengangkat harkat martabat kita semuanya, gitu ya. Maka nanti kita budayakan, walaupun ini masih sifatnya asimetris. Harapan saya nanti semuanya ke sini, gitu ya. Ini adalah capaian dari unjuk kerja yang sifatnya asimetris, tapi di sini tidak saya tuliskan nama, gitu ya. Pertanda bahwa kalau kita lihat capaiannya minimal 80, maksimal 95. Kalau minimal 80 berarti sudah di atas 75, gitu ya. Kalau misalnya kita ingat dulu, gitu ya, berarti sudah di atasnya KKTP KKN, gitu ya. Jadi inilah yang saya pakai untuk dasar melihat perubahan komitmen dari kepala sekolah, gitu ya. Kemudian berikutnya ini yang ternyata menjadikan kita bisa dikenal banyak orang. Karena apa? Video dari unjuk kerja itu semuanya sudah saya unggah di PNN, gitu ya. Sehingga semuanya bisa melihat bagaimana SMA 7, bagaimana SMA Nala, bagaimana Kosayu, bagaimana Baitur Roma, bagaimana Smainus, bagaimana BSS, bagaimana sekolah yang lain. Itu karena saya unggah di PMN juga. Oleh karenanya kita akan membangun budaya positif ini mulai di bulan Januari 2024. Apakah teman-teman bersepakat? Iya. Sepakat ya? Oke, ya. Jadi kita sepakat. Nanti unjuk kerja tiap tahun ibu bapak akan semakin dikenal. Terus berikutnya ini kilas balik 1 tahun ibu bapak. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban saya untuk ibu dan bapak. Tanpa disadari kita sudah berdinamika selama 1 tahun. Kalau foto-foto uniknya ini, gitu ya, ada bagian-bagian yang mungkin teman-teman tidak menyadari bahwa kita pernah menjadi pelaku sejarah. Berarti 2023 kita berdinamika, itu juga menjadi foto story untuk kita, gitu ya. Yang di pojok sana ini SMA Smainus, PJ Global, lalu Kosayu, lalu berikutnya BSS, SMA 7, gitu ya.
lalu di sana karis, kemudian semainus, karis, kemudian yang ini semainus, nala, saya duduk di lantai, di karpet, ya, nala, semainus, 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 SMA Nasional semainus. Singkat cerita, ini yang paling banyak yang mana? Semainus ya. Maka ini pertanggungjawaban saya sebagai pengawas sekolah di tahun 2023. Saya telah memetakan ada prioritas utama, prioritas menengah, prioritas akhir. Di prioritas utama itu frekuensi kehadiran pengawas relatif lebih banyak. Dan hasilnya itu bisa dilihat Semainus mengalami peningkatan yang luar biasa dari strategi pendampingan seperti ini. Tepuk tangan untuk Semainus. Jadi gitu ya, Semainus itu prioritas utama di 2023. Berikutnya, inilah yang akan kita usung di tahun 2024. Ya, nanti kita akan menyelaraskan lini masa. Maka tadi tiap sekolah ada kepala sekolah, ada TPMPS, ada bendahara. Bos, tujuannya agar program ini selaras, setidaknya memperbaiki dari kelemahan 2023 itu mengawali 2024 dengan benar. Ya, ini persiapan 2024. Lalu ini saya coba mengilustrasikan lini masanya sekolah. Yang ini nanti kita selaraskan dengan lini masanya pengawas. Ya. Saya mengilustrasikan bulannya Desember. Ini ya. Desember 2023. Ya. Desember 23 Ibu Bapak penerima BOS akan melegalitaskan RKAS disetujui di Desember 2023. Itu di sini. Berarti kalau RKAS disetujui di 2023, berarti RKAS ini untuk dilaksanakan Januari. Saya jelaskan ya. Januari ya. Januari, Februari, Maret ini adalah TB1. Triwulan 1 merealisasi RKAS yang disetujui 2023. Gitu ya. Lalu April, Mei, Juni ini TW2, triwulan 2. Terus Juli, Agustus, September ini triwulan ketiga. Oktober, November, Desember triwulan keempat. Singkat cerita, lini masanya sekolah itu ada 4 triwulan. Gitu ya. Yang ini berasal dari RKAS yang disetujui 2023. Berarti Desember ini, hari ini kita matangkan, itu dipakai Januari. Kayak bisa tertangkap ya? Nah setelah itu, pada bulan Mei ke depan, tahun 2024, menuju ke Juni, itu akan hadir rapot pendidikan baru. Ya, maka hasil rapot pendidikan baru nanti bulan Juni, Ibu dan Bapak akan saya dampingi melakukan IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Itu akan terjadi di bulan Mei Juni tahun 2024. Ya, lalu nanti setelah diidentifikasi, refleksi, benahi, dilanjutkan dengan menyusun RKT, hasil dari rapot pendidikan 2024. Benar ya? RKT ini ya 2024. Lalu nanti bulan Oktober, November, Desember, goalnya Desember akan dilegalitas lagi, disetujui lagi RKAS tahun 2024 yang dipakai untuk 2025. Nah gitu ya. Nah sekarang saya ingin menyelaraskan
supaya apa yang saya lakukan di pendampingan itu tidak berselisih dengan lini masalnya sekolah. Caranya begini, pada saat hari ini saya mendampingi RKAS atau revisinya dari rapor 2024, saya melaksanakan pendampingan pelaksanaan program TW3 sampai kepada Oktober, November, Desember 2024. Jadilah nanti di hari-hari itu, entah Oktober, entah November atau Desember, itu adalah pelaksanaan unjuk kerja tahun 2024 ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Begitu bergulir seterusnya. Saya ulang, kita startnya Desember 2023 ya. RKAS yang disetujui 2023 berasal dari RKT 2023 ya. RKT 2023 dasarnya rapat pendidikan 2022. Oke. Di bulan Mei atau Juni 2023 sudah hadir rapor 2023. Berarti RKT bisa direvisi karena ada rapor pendidikan 2023. Dengan demikian, pelaksanaan sampai dengan disetujuannya RKS 2023 bisa berasal dari revisi karena ada rapor 2023. Bisa tertangkap? Enggak ya? Nah, terus nanti Desember 2023 disetujui dipakai untuk melaksanakan TW1 2024, yaitu Januari, Februari, Maret. Berarti TW1 itu asalnya dari RKAS 2023. Benar ya? Benar. Oke. Terus pada saat TW2 April, Mei, Juni hadir rapor pendidikan baru 2024 nanti. Berarti hasil kegiatan di 2023 di bulan-bulan ini ada peluang direvisi jika Ibu Bapak mengambil opsi direvisi. Jika tidak, RKT ini diteruskan sampai Desember, itu akan disetujui menjadi RKAS untuk dasar 2025. Bisa tertangkap? Saya. Nah, sayangnya lini masal saya Januari sampai Maret itu juga TW1. Ibu Bapak TW1 untuk RKAS 2023. Saya TW1 2024 dalam rangka memetakan komitmen perubahan. Jadi nanti di Januari itu saya lebih detail ingin memahami Ibu Bapak secara personal, yaitu kepala sekolahnya. Karena perannya pengawas ini lebih kepada kepala sekolah. Itu detail ya, sampai dengan Maret. Jadi nanti izin sebelumnya sekitar Januari sampai Maret itu saya akan banyak berdiskusi, tujuannya supaya saya tepat sasaran ketika mendampingi. Persis seperti guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dioptimalkan, apa yang belum bisa, saya bisa masuk dengan cara yang tepat. Tujuannya seperti itu ya. Terus nanti peran saya April, Mei, Juni saya mendampingi perencanaan berbasis data dari rapor 2024 ya. Lalu Juli, Agustus, September saya juga TW ketiga. Ibu Bapak juga TW ketiga. Bedanya saya mendampingi Ibu Bapak melaksanakan program, Ibu Bapak merealisasi program. Begitu. Sampai dengan TW keempat. Ya, TW keempat, Ibu dan Bapak mulai nanti sudah saya siapkan apa-apa yang harus gitu ya direalisasi di bulan Desember ini. Itu sudah saya buatkan rank-ranknya. Tujuannya apa? Supaya Januari kita sudah seiring antara kepala sekolah dengan pengawas sekolah. Itu ya. Sampai di sini ini bisa ditangkap? Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Oke ya, saya lanjut ya. Nah, berikutnya ini alur logis yang saya sampaikan tadi, mengulas kembali bahwa
rapat pendidikan sekarang menjadi dasar untuk menyusun program. Dari rapat pendidikan ada 6 sheet yang dibutuhkan setidaknya rekomendasi prioritas, rekomendasi keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sheet 1 laporan, rapor. Sheet 2 itu cara membaca. Sheet 3 prioritas rekomendasi. Sheet 4 prioritas rekomendasinya rekomendasi keseluruhan. Sheet 5 RKT. Sheet 6 RKS. Gitu ya. Itu dasarnya ini. Lalu dari dasar rekomendasi prioritas atau keseluruhan, sekolah silahkan mengambil yang mana, disusunlah RKT. RKT itu ada yang tidak perlu dana, ada yang perlu pendanaan. Yang perlu pendanaan dibawa ke RKAS. RKAS-nya begitu sudah final masuk ke aplikasi, jadilah ARKAS, aplikasi rencana kerja anggaran sekolah. Inilah yang akan direalisasi ibu bapak di Januari nanti. Hari ini kita akan memastikan bahwa RKAS itu sudah tidak ada yang perlu direvisi. Syukur-syukur semuanya sudah dicek, ya, sehingga waktu masuk ARKAS tidak banyak melakukan revisi anggaran. Jadi saya sebagai pengawas sekolah perannya tidak kepada besarannya uang, tapi cara menyelaraskan, ya, dari alur logis ini, ya. Bisa dipahami yang ini saya. Lalu berikutnya ini memfinalkan RKS sebelum ARKAS ini sangat penting. Makanya hari ini ibu bapak membawa teman bendahara BOS dan TPMPS. Tujuannya supaya ketika sudah masuk aplikasi itu tidak ada salah konsep, salah persepsi antara kepala sekolah, tim manajemen dengan bendahara. Itu ya. RKT dasar penyusunan RKS. Benar ya? Ya, kita samakan persepsi. Jadi RKT untuk dasar RKS. Berikutnya RKT 2023 disusun berdasarkan rapor 2022, benar ya? Atau integrasi dengan rapor pendidikan 2023, gitu ya. Lalu RKS 2023 disahkan bulan Desember, benar ya? 23 untuk dilaksanakan tahun 2024. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, mempertegas saja. Lalu pelaksanaan program diatur tiap TW, begitu ya? TW 1, 2, sampai 4. Maka mestinya program-program kita, kegiatan-kegiatan kita dasarnya adalah tahun anggaran. Ya, gitu ya. Selama ini mungkin masih ada bingung antara anggaran dan ajaran. Kalau yang ajaran itu berlaku TW 3, 4. Begitu, itu ya. Jadi kita sepakati penyusunannya adalah tahun anggaran, jika nanti selaras dengan ekspektasi kinerja. Nah, itu ya. Tuh, lalu berikutnya ini TW-nya KS, VS, TW-nya pengawas. Itu ya. Kalau itu tadi kepala sekolah sudah jelas tadi ya. TW 1 melaksanakan programnya RKS 2023 dan seterusnya ya. Nah sekarang ini TW-nya PS, pengawas. Di bulan Januari sampai Maret, gitu ya, itu peran saya adalah melakukan perencanaan pendampingan. Yang kegiatannya adalah 1, memetakan komitmen perubahan hari, kesadaran, melakukan refleksi, dan kapasitas memimpin. Terus menentukan strategi pendampingan dan metode pendampingan untuk menentukan prioritas pendampingan. Jadi nanti Bapak mohon izin sebelumnya, ketika Januari, Februari, Maret saya komunikasi, semacam komunikasi coaching dengan personal kepala sekolah. Mohon dipahami tujuan saya adalah membantu Ibu Bapak. Jadi tidak usah ragu ketika memang belum memahami itu supaya saya bisa bantu.
gitu ya. Atau ibu bapak punya kekuatan apa supaya saya bisa mengoptimalkan, begitu ya tujuannya ya. Terus nanti bulan April, Mei, Juni itu adalah pendampingan terhadap perencanaan, yaitu pada saat ibu dan bapak menyusun RKT sama RKAS dari rapor pendidikan yang terbaru, begitu, itu ya. Itu tahap 2. Lalu di tahap 3 pada saat ibu dan bapak merealisasi TW3 dari RKS 2023 atau revisi rapor pendidikan 2024. Lalu di sini Bu Bapak, ini yang kemarin saya lakukan itu kan unjuk kerja ya, itu adalah di pendampingan terhadap pelaksanaan keseluruhan program itu supaya ada momentumnya, gitu ya. Jadi pada saat saya melakukan pendampingan pelaksanaan program itu ada 3 yang saya lakukan. 1, diskusi umpan balik. 2, dukungan. Yang ketiga itu adalah unjuk kerja, pendampingan unjuk kerja. Ya. Nah, jadi ini simulasi supaya lebih mempercepat pemahaman penyelarasan program oleh kepala sekolah, tim manajemen bersama para bendahara ya. Ini misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, ya. Nah ini Juli. Nah kita ini hari ini toh? Ya, Desember ini. Desember toh? Berarti RKAS-nya itu harus disetujui di sini. Berarti ini harus sesuai dengan RKT 2023. Ya toh? Harus mengacu pada rapor 2022. Kecuali direvisi di bulan Mei atau Juni. Gitu. Berarti kalau ini sudah setujui Januari ini TW1. Ya toh? Waktu TW1 saya itu akan hadir ke Januari, Februari, Maret itu melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk bisa mendapatkan pemetaan tadi, komitmen perubahan, kesadaran dan kapasitas, gitu ya. Berarti pendidikan tidak, kalaupun saya datang, tujuan saya sebenarnya tidak memantau keterlaksanaan ini, gitu, tetapi memetakan komitmen perubahannya pendidikan, gitu. Nah sekarang ketika di TW2 dan di sini, ini kan rapor pendidikan lahir, karena rapor pendidikan baru berarti Bu Husnul tadi ini ya harusnya ini kan Bu Husnul sampai ke sana kan Bu Husnul loh, sampai ke sana Bu Husnul loh, ya loh, nah gitu. Tapi karena di sini itu ada rapor pendidikan baru, akhirnya Bu Husnul dimodifikasi jadi ini, ya loh, jadi harusnya itu Bu Husnul itu dari Januari sampai Desember ya Bu Husnul. Tapi karena bulan Mei Juni ini rapor pendidikan hanya dimodifikasi begini, jadi seperti ini, ya toh. Nah berarti balik lagi ke sana. Nah setelah itu sudah kreditnya di sini lagi masuknya, kreditnya dari Pak Basuki itu dipikirkan di sini. Berarti yang Bu Husnul dengan saya jadi gini tadi, para bendahara supaya mengerti maksudnya, supaya mengerti bahwa ini ada proses revisi karena rapor baru gitu. Ketika revisinya itu tidak hanya RKAS, RKT tapi anggaran. Nah waktu anggaran, kamu 1 triliun TW ya, TW1 itu berpeluang direvisi nggak? Tidak. Berarti nggak bisa. TW2 berpeluang direvisi nggak? Yang tahu tidak ada. Kebiasaannya itu perlu direvisi. Bisa. Kalau bisa berarti pada saat TW2 itu kepala sekolah akan ngajak bendahara itu melakukan revisi anggaran. Maksudnya begitu, benar kan? Berdasarkan rapor pendidikan yang 2024, gitu. Sehingga waktu ke sini itu Bu Husnul dengan program saya ilustrasikan modifikasinya dari rapor yang lama sampai kepada Desember. Ini rapor pendidikan, ini ya. Berarti ini yang RKT, ya kan? RKT ini butuh dana dan tidak. Yang tidak butuh dana biar di situ. Yang butuh dana RKAS. Ya kan? Nah, di RKAS ini sebenarnya isinya kan 8 standar. Ya kan? Nah 8 standar itu kan terbagi
ini dipakai untuk sarpras, ini untuk kurikulum, ini untuk humas, ya, ini untuk kesiswaan, terus ini untuk katas, terus ini harusnya untuk BK. Oh, BK, gitu ya. Berarti yang RKT ini tadi, ini miliknya kepala sekolah, ya, miliknya kepala sekolah, terdistribusi tuker ini ya. Ini kurikulum, ini kesiswaan, ini sarpras, ini TU jadi bendara-bendara atau sini dah. Terus satu lagi, sorry, pinjam bu, pinjam satu, pinjam sama Bu Linda. Dua-duanya. Yuk, saya ulang ya. Saya ulang ya. Ini RKT, ini miliknya kepala sekolah. Kepala sekolah, sudah kesana balik kurikulum, ya toh? Kesiswaan, sarana, humas, ya toh? Ini katas. Jadi bendahara apa sini ya, gitu. Lalu di sini ini mestinya koordinator BK. Berarti programnya dari BK itu harusnya pelajarannya RKT ini, gitu. Karena BK itu bukan mata pelajaran, layanan. Dia harus punya program layanan BK, gitu ya. Kalau ini disebarkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini punya program namanya program rencana kerja tahunan kepala sekolah, tapi terdistribusikan ke sini, ya toh? Kalau ini kurikulum berarti akan diberi program-program yang terkait dengan standar isi, standar proses, standar penilaian. Kalau ini kesiswaan anggap SKM, ya. Terus humas misalnya tendik, ya toh? Sarpras ini pengelolaan misalnya ini BK itu untuk memberikan layanan nyambung dengan program-program yang dibutuhkan terkait dengan murid. Nah, di bulan Januari sebenarnya ini kan jalan toh berdasarkan dari tahun 2023, gitu ya, Januari ya. Berarti waktu di Januari kan ada kegiatan yang terkait dengan standar proses jalan toh, standar isi jalan toh, di kurikulum toh. Maka TB1 berarti yang menjalankan ini terkait dengan standar isi, proses, penilaian. TB1 terkait dengan ini, TB1 terkait ini, TB1 paham ya? Bagus itu jika setiap TB1 ini bertanggung jawab, ini menyusun laporan TB1, laporan TB1, laporan TB1, laporan TB1, laporan TB1, laporan TB1. Berarti nanti akan terjadi laporan RKT TB1, betul? Masuk TB2, ini jalan. Berarti ini akan ada laporan TB2, laporan TB3, laporan TB4 dirangkumlah jadi laporan keterlaksanaan RKT. Ya, berarti sumbernya dari kepala sekolah, gitu ya. Nah sekarang ketika kepala sekolah punya RKT didistribusikan kepada ini loh, bagian-bagian loh, supaya ini jalan ada namanya program. Ini namanya program pengawasan dan evaluasi. Jadi kepala sekolah itu ada dua. Satu program sekolah RKT, program pengawasan evaluasi untuk ini. Ya toh? Berarti kalau nanti ini dibuat laporan, sumbernya dari ini. Mulai kepala sekolah. Ini memonit apa? Ini. Nah, pemetaan ini saya buatkan. Jadi yang harus dilakukan setiap Januari itu ini, setiap TW1 ini, TW2 ini, TW3, biar kalian jalannya itu lancar, begitu, gitu ya. Kalau misalnya ini bisa dilakukan, berarti tiap TW1, TW2, 3 lebih baik kumpul bareng segera membuat laporan sehingga sudah tidak menunggu lagi ada lembur kegiatan menyusun laporan untuk akreditasi.
gitu kan, terus menerus nanti akhirnya tiap TW 1, 2, 3, 4 jadilah ini. Gimana? Bisa tertangkap ya? Oke. Lalu keterlaksanaan program perbidang, masih ingat tadi ya? Itu ada 6, tergantung dari sekolah itu disebarkan kemana, gitu ya. Lalu laporan keterlaksanaan RKT ini sebenarnya sumbangan dari bagian-bagian tadi. Ya, dari sinilah Desember itu mestinya ada laporan evaluasi visi misi, sehingga Januari ketika menjalankan RKAS 2023 sudah visi misi yang dievaluasi. Dievaluasi tidak harus diganti ya, benar kan ya? Visi misi tidak harus diganti, tapi dievaluasi. Dasarnya evaluasi visi misi apa adalah ketercapaian program yang ada di RKT. Kronologis ini di unjuk kerja kemarin sudah ada, namun masih ada lubang-lubangnya, gitu ya. Maka kita perbaiki, gitu ya. Dari sini akhirnya saya punya keinginan ini, mari kita bersama-sama kita sempurnakan pekerjaan kita 2023 ini untuk bisa take off lebih lancar lagi di tahun 2024, gitu ya. Nah, yang ingin saya kawal adalah ini. Tahun 2024, Ibu Bapak sudah punya pijakan mengenai transformasi perubahan dari hasil 2023. Maka kita akan memulai ini. Transformasi komitmennya terkait perubahan kepala sekolah, kesadaran, merefleksi, dan kapasitas memimpin sekolah itu sudah selaras dengan rencana pendampingan pengawas sekolah, sehingga harapannya peran saya sebagai pendamping di sekolah itu benar-benar bisa meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di sekolah dampingan di Kota Malang ini. Gitu ya Ibu Bapak ya. Oke ya, setuju ya? Oke. Sebelum saya tutup barangkali ada testimoni terlebih dahulu dari masing-masing sekolah, gitu ya. Dari Bu Snul dulu silakan. Terima kasih Bu Nini. Saya senang sekali kegiatan seperti ini. Mengapa senang? Yang pertama itu ada yang membimbing itu otomatis. Kemudian yang kedua ada temannya yang sama-sama dibimbing. Sehingga kalau ada salah langkah dalam mengimplementasikan program-program itu kita bisa sharing, kita bisa saling mengingatkan sehingga rasanya itu tidak sendirian. Semakin merasakan bahwa kepala sekolah memiliki teman ini enak sekali, apalagi sekolahnya berbeda-beda karakternya, negeri, swasta. Tetapi saya melihat dengan proses pendampingan hari ini, itu saya melihat wajah-wajah ceria dari teman-teman. Mudah-mudahan sama dengan yang saya rasakan, rasanya itu beban itu semakin ringan, karena kalau ada apa-apa, ternyata misalnya di teman yang lain, saya sudah ini, oh ya oke, kita ambil, kita contoh, saya sudah ini dan sebagainya, itu rasanya lebih enak, tidak lagi sendirian. Ini itu Bu Nini, terima kasih. Terima kasih. Monggo dari Kosanyu. Terima kasih, saya Pak Petrus Sarjanto melengkapi yang disampaikan Bunda Udno. Kalau Bunda senang, saya juga senang dan bahagia. Jadi maksud saya pembelajaran ini hari ini kan memang kita berkolaborasi untuk semua sekolah dan saya yakin tuntutannya memang beda-beda. Kami yang di sekolah swasta ini ada juga satu tuntutan yang harus kami penuhi, yaitu yayasan. Jadi kami harus mematuhi yayasan, harus mematuhi kepada negara juga, sehingga ya itu akan menjadi tersinergi dengan baik karena Bu Dini sangat memahami situasi di masing-masing sekolah, baik itu aturan kepada yayasan dan juga aturan kepada dinas, dan itu bisa dikomunikasikan dibantu oleh pendampingan dari Bu Dini. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya dari SMA Islam Baitul Rahmah Malang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nini yang pada hari ini banyak sekali ya tentang rumusan-rumusan yang harus kita laksanakan di tahun 2020. Dan juga saya terima kasih kepada Bu Nur atas tempatnya serta segala sesuatunya sehingga kami pada pelaksanaan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, nasional. Terima kasih untuk hari ini kami dapat luar biasa membangun untuk kami yang harus
kedua pengawas sama seperti Pak Yusuf, kemudian bersamanya Ibu Bendahara biasanya hanya kurikulum dan hanya guru kepala sekolah. Ini sekarang bendaharanya bisa saling tahu, tidak hanya rata-rata kan biasanya kalau pelatihan hanya kurikulumnya saja, tetapi mau sinkronnya jadi sedikit susah kalau dilakukan bersamaan dengan 3 aspek, maka bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya dari SMA Nusantara. Dengan adanya kegiatan ini sangat membantu untuk Nusantara. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menambah wawasan terutama berkaitan dengan SMA Nusantara dan juga guru yang ada di SMA Nusantara. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Bapak yang saya hormati, terima kasih Bu Nini, terima kasih Bu Nur, terima kasih seluruh Bapak Ibu guru terkait dengan kegiatan hari ini. Di dalam catatan harian saya itu ini file yang 28, artinya saya 28 di SMA 7. Saya dengan forum ini Bapak Ibu, ternyata selama ini tuh salah mengambil langkah. Saya akui itu saya salah mengambil langkah. Salahnya di sini. Ada satu dekade dulu ketika mendapat amanah di SMA 7 itu ingin menghamba ya dalam tanda petik di kurikulum Merdeka, satu diantaranya filosofinya itu menghamba pada kepentingan dan potensi siswa. Ternyata saya mencoba untuk memetakan itu ada sedikit yang berbeda dengan yang saya harapkan. Nah, saya ingin menghamba ke siswa, ternyata ada beberapa anggota tim kami itu yang belum satu frekuensi. Nah, ini tampaknya yang baru saya sadari beberapa saat terakhir ini, berarti saya sekarang harus menghamba kedua sisi, menghamba ke siswa dan menghamba kepada anggota tim yang kemungkinan belum satu frekuensi. Dan forum ini tampaknya sedikit mengurai permasalahan itu karena ini nanti akan ada semacam peta jalan ini, semacam peta jalan, ada tujuan antara, kemudian ada tujuan akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita, di mana kita sudah melakukan tadi evaluasi sekaligus memberikan rekomendasi pelaksanaan, dan yang paling kita harapkan adalah adanya penyelarasan antara program yang ada di sekolah dengan apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab pengawas sekolah. Dengan beriringnya kepala sekolah dengan pengawas, saya yakin ke depan mutu pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Maka sekali lagi berterima kasih kolaborasi antara pengawas sekolah dan kepala sekolah itu bisa berjalan beriringan, pertanda bahwa kita akan menuai keberhasilan di dalam dunia pendidikan. Terima kasih.